SMK Negeri 3 Singaraja merupakan salah satu sekolah industri terbesar di Bali. Siswa di sekolah tersebut sangat memacu keterampilan mereka untuk dapat bersaing dan dilirik oleh dunia kerja. SMK Negeri 3 Singaraja juga merupakan sekolah pusat keunggulan yang dimana pada sekolah ini salah satunya harus menjadi keunggulan di setiap proses pembelajarannya. Tantangan saya sebagai guru bahasa Indonesia di jenjang SMK, yakni siswa kurang fokus dalam pembelajaran normatif. Hal ini dikarenakan mereka lebih senang praktik kejuruan secara nyata. Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada siswa, kebanyakan siswa yang menganggap pelajaran bahasa Indonesia membosankan, sehingga siswa sulit untuk fokus selama pembelajaran. Selain itu, siswa hanya ingin belajar sesuatu yang berguna bagi mereka secara nyata setelah mereka tamat nanti, sehingga pelajaran bahasa Indonesia dianggap tidak relevan bagi mereka. Tantangan dari situasi ini adalah guru harus mampu memvariasikan pembelajaran agar siswa mau fokus dalam belajar. Untuk mengatasi kurangnya fokus siswa untuk belajar, saya melakukan teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang mengintegrasikan metode SCP-01. Halo para guru hebat di Indonesia, perkenalkan saya Yuniarti Rahmalia Hapsari, salah satu pengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Singaraja. Pada video kali ini saya akan berbagi video praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode SCP-01. Apakah metode SCP-01 itu? Berikut penjelasannya. SCP merupakan singkatan dari Scan, Confirm, dan Practice. Nama ini terinspirasi dari sebuah game. Pemilihan nama ini digunakan agar lebih mendekatkan diri terhadap dunia siswa yang tidak jauh-jauh dari game. Angka 01 pada metode ini bermakna sebagai penomoran untuk jumlah tahapan pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan metode SCP. Sebagai contoh, materi argumentasi akan menggunakan 3 kali metode SCP. Berarti, saya akan menamai SCP-01, SCP-02, dan SCP-03. Berikut penjelasan dari setiap tahapan metode SCP. Yang pertama, scan atau memindai. Pada tahap ini, guru mengamati perkembangan belajar siswa dengan memfasilitasi materi ajar berupa teks konvensional, scan barcode, video, atau teks multimodal. Inti dari kegiatan ini adalah siswa menggali sendiri pemahaman mereka terhadap konten pembelajaran bersangkutan. Pada tahap scan, saya membuat kartu kata istilah bahasa Indonesia yang bisa dipindai siswa berupa barcode augmented reality menggunakan gawai mereka. Siswa akan diarahkan untuk mengamati benda yang muncul secara 3D agar memahami istilah kata yang dimaksudkan secara nyata. Kegiatan ini saya lakukan secara digital untuk menarik minat dan perhatian siswa. Langkah kedua adalah confirm atau mengonfirmasi. Pada tahap ini, guru mengonfirmasi pemahaman siswa setelah belajar secara mandiri melalui tahapan scan. Tahap konfirmasi bisa dilakukan dengan cara menyajikan kuis ataupun diskusi. Tahapan konfirmasi yang saya lakukan ada 2, yaitu melalui diskusi dan juga game. Pada tahapan diskusi, siswa akan berbagi informasi dengan rekan di kelompok lain mengenai istilah kata yang sudah mereka temukan. Setelah tahapan diskusi, saya mengarahkan siswa untuk bermain game Kahoot secara mandiri untuk memastikan siswa telah memahami materi. Tujuan dari tahapan ini, saya berharap siswa mampu berbagi informasi, bergerak aktif, berkolaborasi, dan berkompetisi. Langkah ketiga adalah praktis atau mempraktikkan. Tahapan terakhir pada metode ini yakni siswa mempraktikkan segala jenis konsep yang telah didapatkan dari metode memindai dan mengonfirmasi. Tahapan ini bisa dilakukan di dalam kelas ataupun bentuk penugasan oleh guru. Hal yang saya lakukan dalam tahapan praktis
yakni mengarahkan siswa untuk memilih kosakata yang sudah mereka pelajari menjadi teks argumentasi berupa puisi kritis, pantun, ataupun kata mutiara layaknya pada konten-konten media sosial yang sering mereka jumpai. Tujuan dari tahapan ini agar siswa tidak sekadar memahami, tetapi mampu menerapkan pembelajaran pada kehidupan nyata khususnya dalam hal berpendapat atau mengkritik. Teman-teman, saya punya kata-kata bijak hari ini. Seperti tikus yang mengarahkan kursor, arahkan hidupmu dengan bijaksana. Paham? Jalan-jalan ke rumah Popon. Bebedah hulu bersama Tatang. Dulu namanya mikrofon, sekarang namanya pelantang. Baik teman-teman, hari ini saya mempunyai pantun 2 baris. Jalan-jalan sambil nonton pawai. Masa muda jangan dihabiskan dengan gawai. Asik. Setelah menerapkan metode ini, saya melihat perubahan yang signifikan. Siswa lebih tertarik dengan materi bahasa Indonesia karena merasa materi tersebut relevan dengan kebutuhan profesional mereka. Diskusi menjadi lebih hidup, dan siswa lebih aktif bertanya serta bekerja sama dalam kelompok. Mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan motivasi belajar mereka. Siswa yang sebelumnya tidak antusias terhadap pelajaran bahasa Indonesia, kini lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan dengan menyesuaikan konten dan produk akhir, membuat siswa merasa dihargai dan diakui keunikan minat serta kebutuhan mereka. Melalui perubahan ini, saya merasa telah membantu membangun kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dan bekerja sama, serta memperkuat relevansi bahasa Indonesia dalam kehidupan dan karir mereka. Bisa, hebat, Yang saya tahu SCP itu adalah sebuah game horor. Saya pikir tadi ibunya mau mengajak bermain game horor, tapi ternyata belajar sambil bermain game. Saya senang kalau belajarnya isi bermain game. Ini kali pertama saya belajar menggunakan AR. Ternyata AR bisa juga digunakan untuk belajar. Pembelajarannya sangat menyenangkan karena belajar sambil bermain game. Ibu Nia mengajar dengan banyak media, tidak hanya dengan media itu saja. Ada media AR, kemudian kuis, lalu praktek. Yang menarik menurut saya adalah penggunaan AR. Gak nyangka dari kertas muncul gambar nyata. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikomang Trisnayanti. Saya pengajar di SMP Negeri 1 Singaraja, bidang studi IPA. Kebetulan saya pengajar praktik dari Yuniarti Rahmalia Absari yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Strategi yang digunakan oleh Yuniarti adalah SCP-01 dengan media AR. Pada saat proses pembelajaran, siswa sangat antusias dan senang dalam belajar karena siswa dapat melihat benda yang nyata secara 3 dimensi pada kartu yang digunakan pada saat pembelajaran. Dalam tahap konfirmasi, siswa diajarkan untuk berkomunikasi sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari siswa mampu berkomunikasi dengan baik. Di dalam aksi, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa memilih proyek atau produk yang mereka minati. Strategi SCP-01 ini sangat efektif dan bagus sekali digunakan dalam proses pembelajaran. Termasuk berbagai bidang studi bisa menggunakan SCP ini. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu guru mengembangkan strategi SCP ini di dalam bidang studinya masing-masing? Kedepannya, saya ingin mengadopsi strategi SCP-01 ini pada kelas saya. Demikianlah video praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh seluruh warga SMK Negeri 3 Singaraja. Semoga video kali ini dapat menginspirasi Bapak guru hebat semua di Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Salam dan bahagia. Sampai jumpa.